Ini jawabannya bagus sekali. Jadi kayak ini ya. Jadi kayak nasihatnya untuk aku juga ya, buat kita langsung Sama buat aku darah sendiri gitu. juga gitu. Yang aku senang tuh setiap hari selalu ada hal-hal positif dari Mbak Andin, selalu happy, selalu menebar kebahagiaan. Tapi Sebenarnya kalau selalu happy nggak juga padahal sih. nggak juga sih, cuma kita pinter-pinter aja milih mana yang emang kita bisa share. Ya, Tapi dan itu nggak semuanya juga aku share. Maksudnya aku share yang memang menurutku perlu untuk Orang orang lain tahu dan ya mungkin aku berpikir itu bisa berguna gitu. Tapi sempat capek nggak sih, apalagi kalau misalnya, apalagi kita bisa bilang ya kita dengan sosial media kita adalah content creator ya nggak sih? Sempat capek nggak sih untuk kayak oke, hari ini mau posting apa, besok posting apa lagi, besok sempat kayak capek nggak? Mungkin dulu sempat capek ya ketika aku masih belum tahu menyiasatinya bagaimana gitu. Kadang kita berpikir profesi kita ini tuh bisa mendefinisikan kita. Maksudnya penyanyi itu adalah Andin gitu. Padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi Andin ini nih kayak satu ini sendiri. Penyanyi itu mungkin hanya salah satu topeng yang aku punya gitu, selain dari ibu, selain dari apapun yang lain gitu. Jadi ketika aku capek, aku boleh kok capek ternyata. Ketika aku lagi negatif, aku boleh negatif. Aku punya hak untuk jadi negatif gitu. Manusiawi gitu. Jadi semakin kesini aku semakin belajar bahwa memiliki kesadaran penuh tuh penting banget. Jadi intinya misalnya aku marah, ya nggak apa-apa juga, marah tuh bukan sesuatu yang jelek, tapi aku harus sadar bahwa aku sedang marah dan kenapa aku bisa marah, hal-hal seperti itu gitu. Jadi sekarang ini ketika aku lagi capek, aku kemarin ini sempat yang kayak seminggu aku nggak megang handphone sama sekali. Oh sempat gitu juga ya? Tapi itu enak banget ya rasanya? Enak banget, kayak nggak tahu apa-apa gitu dan itu enak banget gitu. Dan akhirnya semenjak itu jadi sekarang aku jadi nggak terlalu attach juga sebenarnya gitu akhirnya. Iya. Tapi yang penting kan punya tim sosmed. Betul, iya benar juga. Tim, tolong. Andin ini sangat zen sekali ya. Enggak lah. Aku pernah nanya ke beberapa orang yang bener-bener zen, yang jadi kayak guruku gitu. Gimana dirimu bisa se-zen itu gitu. Menurut dia tuh kayak orang-orang yang akhirnya jadi healer, orang-orang yang zen banget itu justru orang-orang yang hidupnya paling berantakan yang pernah ada. Oh, Jadi dia belum pernah berantakan kayak Kalau gitu berantakan hidupnya. nggak Akan pernah nemuin jalan buat nyari. Setuju banget. Karena dia udah pernah ngalamin semuanya yang semua berantakan, makanya dia bisa zen. Tapi dari semua nih, Mbak Andin dari udah berapa belas tahun ya? Berapa puluh tahun ya Mbak Andin dari dulu bermusik ada di industri ini? Tahun ini tahun ke-19. Wow! Terus sekarang milenial tuh umurnya 19 tahun gimana sih? Ini udah 19 tahun. Makanya gue selalu berusaha mencoba lebih muda. Tapi aku ngerasanya Mbak Andin kayak lebih muda dari aku kayaknya. Ininya apa? Looknya, Masa sih enggak? badannya gitu kan. Aku juga pengen banget bisa sing set Mbak Andin. Kan Yura udah dengan ketenisannya. Terus dari 19 tahun ada di industri ini, sebenarnya apa sih momen titik terendah yang pernah Mbak Andin rasain dan bisa share sama kita? Ya. Akhirnya sebenarnya aku jadi merasa kayak titik terendahnya tuh udah banyak banget, Yor. Maksudnya dibilang gini, titik terendah itu kan sebenarnya bagaimana kita memaknai si momen tersebut kan. Kalau kamu mungkin ngeliatnya kayak biasa-biasa aja, buatku tuh udah rendah banget gitu. Kadang-kadang kita ngerasa gitu, tapi semua orang punya fase titik terendah masing-masing gitu ya. Jadi di dalam satu fase kalau mau naik kelas itu titiknya udah paling rendah. Jadi aku bisa bilang titiknya ada beberapa. Kayak waktu baru pertama kali nyanyi ada, kemudian waktu aku lagi ada masalah keluarga, iya buatku itu rendah banget. Terus ketika aku di tengah-tengah nyanyi waktu itu sempet karirku tuh udah segini ibaratnya, terus aku ngerasanya waktu itu kayak masuk ke jurang yang dalam dan aku harus mulai lagi dari awal semuanya sendiri gitu. Itu juga buatku memusingkan banget dan nggak mungkin akhirnya jalan kalau bukan karena izin Allah gitu. Terus ada beberapa fase lagi di setelah itu gitu. Banyak banget ya. Sebenarnya banyak ya gitulah, cuman ya akhirnya harus dijalanin. Namanya juga hidup ya. Tapi kalau saat aku seneng banget mendengar cerita hal-hal seperti ini karena bisa jadi semangat juga, apalagi untuk musisi-musisi muda juga yang baru mau mulai. Mungkin apalagi kalau sekarang generasi-generasi muda yang kayaknya udah dimudahkan dengan banyak hal. Jadi kalau baru ketemu satu titik itu kayaknya dia udah kayak gimana banget gitu. Padahal kan pasti udah nemu titik ini pasti nanti akan ada lagi, ujian, akan ada lagi ujian gitu kan. Nah,
udah berkali-kali pasti pernah ada di titik terendah. Gimana sih caranya Mbak Andin untuk bisa bangkit lagi atau healingnya Mbak Andin itu apa sih triknya? Gitu? Jadi kalau zaman-zaman dulu sih sebenarnya nggak ada lain selain dijalanin aja. Maksudnya aku juga nggak nyangka abis itu masih bisa diangkat lagi untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya. Tapi begitu sekarang ini beberapa tahun terakhir aku seperti melihat ada kayak sebuah pattern di aku gitu. Kenapa kalau kok begitu ada masalah patternnya seperti ini gitu. Itu akhirnya yang membuat aku juga akhirnya jadi healing journey-nya jadi banyak banget sampai akhirnya sekarang aku itu yang tadi aku cerita ikutan akademi psikoterapi. Oh iya. Jadi aku berusaha untuk memahami diriku lebih dalam dan segala masalah ini dari dalam justru. Karena memang satu hal yang aku sadari selama ini yang dari dulu mungkin aku kalau ada masalah selalu nyalahin yang di luar gitu. Abis ininya gitu sih. Lagian kalau nggak gitu harusnya gini gitu kan. Tapi ternyata masalah tuh nggak pernah ada di luar. Tapi dari dalam. Masalah adanya selalu dalam diri. Jadi kalau mau ngubah yang di luar, lihat dulu yang ada dalam diri gitu. Bener banget, boleh dengan buat Mbak Andin. Gitu. Jadi akhirnya ya udah. Dan itu dia yang tadi yang menarik dari yang Mbak Andin tadi bilang adalah selalu ada pattern dalam hidup kita ya nggak sih? Patternnya gitu lagi. Kalau mau nggak gitu lagi, bener-bener harus diputus tuh patternnya. Iya harus diputus patternnya. Dan waktu itu aku sempat bingung apa sih patternnya atau apa sih titik akar masalahnya. Itu kan justru akar masalahnya yang harus diselesaikan. Dan aku ternyata itu juga belajar memahami jauh lebih dalam sampai akhirnya waktu itu aku sempat hipnoterapi, masuk ke alam bawah sadar, ternyata ketemu akar masalahnya justru trauma aku masa kecil yang terus patternnya akan sama kalau itu nggak diselesaikan. Kebanyakan emang traumanya pasti masa kecil sih. Umur kayak 5 tahun. Iya, 0 sampai 7 tahun. Kalau itu belum selesai kayak mau sampai kapanpun nggak akan selesai masalahnya. Setuju banget ya Mbak Andin? Setuju. Nah kalau waktu dulu jadi aku ngomonginnya panjang nih. Kalau ngomongin mental health nggak ada habisnya pasti. Nah kalau misalnya aku mungkin cerita sedikit, waktu itu aku traumanya masa kecil karena kakak aku misalnya waktu itu. Tapi makanya aku seneng selalu nangis pasti kalau cerita ini. Saya tahu banget semuanya. Dan diusap nanti aku nangis. Jangan dipegang, Aku yang Mbak, usap. jangan Nah, tapi aku seneng banget kalau misalnya di sosial media ngelihat hubungan Mbak Andin sama adik sama Diego. Kayaknya sweetie gitu kayak. Nah, itu boleh ceritain Jadi gue yang nangis. Aduh. Ya. Diego saat ini masih ada di Belanda sih sebenarnya dia. Oh, waktu itu pulang balik waktu lagi itu pulang ya? balik lagi. Nanti dia November balik lagi. Ya justru aku juga punya 2 adik. Jadi kita bertiga punya pengalaman hidup yang bisa dibilang mungkin sekilas kelihatannya kayak sekarang achievementnya jadi wah luar biasa semuanya gitu tanpa tahu background kita. Maksudnya guling-gulingnya tuh kayak apa gitu. Diego salah satunya. Nah sebenarnya kemarin ini aku juga sempat bikin salah satu project namanya Everything in Between. Iya. Bikin exhibitionnya sekalian bikin lagunya juga dan nanti insya Allah akan coming out ada mini EP-nya. Ada? Gitu, iya dan karena dia akan ngeluarin filmnya sebenarnya. Wow. Gitu, kita masih rahasia. Rahasia yang dibuka di Yura Merakit Show. Intinya sih si Everything in Between ini memang menceritakan perjalanannya dia dari Belanda ke Jakarta waktu itu naik sepeda gitu. Jadi dia menempuh 11 bulan, 23 negara, 12.000 kilometer. Itu tuh beneran pakai sepeda? Pakai sepeda, berdua pacarnya. Gitu. Dan Kayaknya aku pernah lihat videonya di Pernah ya? Ada. Human on Wheels itu bukan sih Mbak? Bukan ya? Soalnya On Wheels nggak ya dia? Nggak tahu. nge-post, soalnya ada channel Human on Wheels gitu bahas. Ya mungkin bisa jadi. Emang judulnya Everything in Between. Iya, dia emang nama proyeknya Everything in Between. Jadi dia memang mengumpulkan waktu itu 12.000 kilometer, satu kilometernya dia mengumpulkan 1 euro. Jadi orang bisa kayak nyumbang online gitu lah, donasi online via Kita Bisa, terus mereka sumbangin untuk charity-nya mereka. Jadi kayak buat lingkungan dan manusia dan inspiring banget ya keluarganya nih, kakaknya, adiknya, semuanya. Tapi aku bisa bilang bahwa perjalanan ini nih sebenarnya perjalanan spiritualnya dia. Oh ya? Dalam arti kalau kita ngelihatnya kan kayaknya lebih ke olahraganya atau apanya gitu. Tapi sebenarnya setelah aku dengar ceritanya mereka, baca blognya dan bahkan bukunya juga udah keluar. Sebenarnya ini perjalanan pencarian jati dirinya mereka gitu. Wow. Karena semakin mereka jauh dari rumah, semakin mereka lepas dari attachment yang ada di rumah.
justru ketika mereka nggak punya apa-apa dan nggak attach ke apa-apa, justru mereka semakin dekat ke dirinya mereka sendiri. Makanya pas di lagu Everything in Between ada kata-katanya gini, everything in between is where we live our dream. It tells us about something. I found you, I found me, I found a place that I called home. Padahal kayak berapa belas ribu kilometer dari rumahnya, tapi justru dia kayak nemuin rumah justru di situ gitu. Ada yang ajaib dari Mbak Anin. Mungkin ini adalah ngobrol paling panjang kita selama ini kayak kita. Sorry karena bukan maksudnya panjang dan dalam, karena biasanya kita kan ketemunya di backstage sebentar gitu, belum pernah ngobrol mendalam seperti ini. Tapi yang bisa aku rasain sekarang Mbak Anin, saat aku ada di samping Mbak Anin mendengarkan cerita Mbak Anin, kadang kan aku suka harus kuat gitu ya kan, karena suka terharu banget. Terus aku setiap Mbak Anin cerita tuh aku merinding, beneran ini sumpah demi Allah aku merinding dengar Mbak Andin cerita. Ya, tapi kalau cerita tentang, ya abis kamu nguliknya ceritanya yang gitu-gitu sih, apa kayak yang lain gitu. Kalau naik sepeda gitu, aku cerita pasti ketawa-ketawa. Ya, tapi aku seneng banget sih sengaja, akhirnya. ini pasti sengaja, ada konspirasi di antara. Tapi bener, ini sumpah demi Allah, ini aku seneng banget mendengar cerita. Aku juga nggak sabar, aku juga pengen mendengar lagi. Bukan cuma cerita yang bikin merinding, tapi juga lagunya Everything in Between yang pasti bukan cuma buat aku, tapi buat semua teman-teman bikin merinding. Insya Allah ya, aku setiap nyanyi lagu ini tuh nggak kuat sebenarnya. Dan mari kita dengarkan Mbak Ani dengan lagu Everything in Between. Mbak Ani.